Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Al-Fatiha. Ala nawa fi misli hadzal jalsa wa ala man khususan sayyidul maulid Habib Ali bin Muhammad bin Musa al-Habsyi wa ala man khususan sayyidul kitab Taha bin Asma wa Syarifin an-nadha ila darajatin fil jannati ta'ala barakatihim wa asrarihim anwarin ulumi wa nafatin fi dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Dan kita muliakan seluruh para habaib dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, orang tua kita, hadirin, hadirat semuanya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya, mobil khusus yang hadir bersama kita, guru kita Guru Abdul Hadi, Guru Fitri Faukan Nur, Guru Usman Al-Bantani, Guru Arif, guru-guru lainnya. Kita doakan semuanya, para guru-guru kita, para habaib kita, para orang tua kita, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala nikmatnya alhamdulillah malam hari ini kembali kita dikumpulkan di majelis ini, majelis rutinan setiap 2 minggu sekali, pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu pembacaan Maulid Simtud Durar. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita sebentar pada malam hari ini, kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, sayyidil wujud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin, hadirat jamaah majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita menyempurnakan majlis kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan kajian kita daripada kitab Maulid Simtud Durar. Sudah masuk salawat yang kedua. Ya Rabbi sholli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraf. Artinya, ya Rabb, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Beliau itu ibarat seperti bulan purnama, kemuliaan bulan purnama termulia yang bersinar di alam. Jadi Nabi Muhammad adalah sepaling mulianya makhluk. Tidak ada yang melebihi mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau memuji Nabi Muhammad dengan pujian-pujiannya, yaitu beliau ibarat seperti bulan purnama termulia yang bersinar di alam. Kemudian ya Rabbi sholli ala Muhammad akrami da'in yad'u ilal haq. Ya Rabb, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Beliau adalah penyeru terbaik yang mengajak kepada kebenaran. Jadi hanya Nabi Muhammad SAW tolak ukur kebenaran.
Jadi jangan kita mengikuti tolak ukur kebenaran, tolak ukur kebahagiaan, tolak ukur kesuksesan dunia dan akhirat daripada orang lain yang bukan orang Islam. Orang lain yang bukan beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi jangan kita ikuti. Silahkan mereka, tolak ukur mereka punya sendiri. Kalau kita umat Islam, tolak ukurnya hanya satu, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang mohon maaf, kebanyakannya banyak orang yang mengaku dengan lisannya saja. Aku umat Nabi Muhammad, panutanku Nabi Muhammad, tolak ukurku Nabi Muhammad. Tapi nyatanya tidak mau mengikuti, tidak mau mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Tidak mau apalagi mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad. Tidak mau hadir majelis maulid Nabi Muhammad. Padahal pada hakikatnya orang yang hadir majelis maulid itu ibarat kita yang hadir majelis itu memenuhi undangannya Nabi Muhammad. Jadi kita yang hadir majelis maulid itu adalah tamu-tamunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulama ada yang mengatakan jangan kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad kalau di dalam sehari itu kurang dari 300 kali selawat kepada Nabi Muhammad. Jadi jangan mengaku cinta Nabi Muhammad kalau sehari kurang dari 300 kali selawat kepada Nabi Muhammad. Itu paling sedikit sudah 300. Salawatnya terserah, salawat apa saja. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub, al-fatih lima ughliq. Semua salawat terserah. Yang penting mulutnya basah dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi beliau adalah panutan kita, penyeru terbaik yang mengajak kepada kebenaran. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiqil Musaddaq. Ya Rabb, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Beliau adalah insan pilihan yang benar dan dibenarkan. Jadi beliau juga manusia. Manusia seperti kita Nabi Muhammad. Bukan malaikat. Beliau manusia tapi bukan manusia biasa. Tapi manusia pilihan. Manusia yang menerima wahyu. Sedangkan kita tidak menerima wahyu. Hanya Nabi Muhammad yang menerima wahyu. Dan Nabi Muhammad yang langsung mendidik Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang mendidik kita adalah lewat perantara orang tua kita, lewat perantara guru-guru kita. Tapi Nabi Muhammad itu yang mendidik langsung Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah manusia pilihan. Dan dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi," kata Nabi. Tuhanku telah mendidikku dan dia mendidikku dengan baik. Itu dalilnya. Yang mendidik Nabi Muhammad adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW sebelum beliau lahir, ayahnya sudah meninggal. Dan ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun, ada yang mengatakan 7 atau 8 tahun, ibunya Nabi Muhammad meninggal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seperti itu? Kenapa mentakdirkan ayahnya Nabi Muhammad meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir? Nah, disinilah keinginannya Allah untuk mendidik Nabi Muhammad supaya Nabi itu tidak memanggil abi atau ummi, tapi yang beliau panggil langsung Rabbi, Tuhanku. Itu adalah khususiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang langsung mendidik Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala.
Ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara mantiqan wa asdaq. Ya Rabb, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Beliau adalah manusia paling manis dan paling benar tutur katanya. Jadi beliau orang yang paling jujur di dalam berkata. Dalam perkara apapun, baik di dalam berdagang atau di dalam muamalah, di dalam ngobrol, semuanya beliau adalah bersifat jujur. Bahkan kemarin sudah kita bahas, sebelum beliau diutus menjadi rasul, beliau itu adalah diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Jadi beliau orang yang jujur. Ya Rabbi salli ala Muhammad afdhali man bittuqa tahaqqaq. Ya Rabb, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Beliau adalah orang yang paling utama yang mewujudkan ketakwaan. Artinya yang sepaling takwanya manusia adalah Nabi Muhammad. Jadi manusia yang paling utama yang mewujudkan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Takwanya seperti apa? Nabi SAW beliau menjelaskan, huwa hahuna. Takwa hahuna, kata Nabi. Takwa hahuna. Beliau sambil menunjuk dadanya, sambil berucap, takwa itu letaknya di sini, kata Nabi. Takwa letaknya di sini. Takwa letaknya di sini. 3 kali beliau berucap. Jadi takwa itu bukan hanya di lisan saja, bukan hanya di ucapan, bukan hanya di gerakan, di pengamalan, enggak. Tapi takwa itu letaknya di dalam hati. Dan di dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Nabi SAW beliau bersabda, Inna a'lamakum billah wa atqakum bih ana, kata Nabi. Orang yang paling berilmu kepada Allah di antara kalian, orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian adalah orang yang adalah aku, kata Nabi. Jadi sepaling takwanya manusia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalilnya sudah jelas. Inna a'lamakum billah wa atqakum bih ana, kata Nabi. Sungguhnya yang paling berilmu di antara kalian, yang paling takwa adalah aku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad man bis-sakha wal wafata khallaq. Ya Rabb, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Beliau adalah pemilik akhlak dermawan dan setia. Jadi beliau adalah orang yang memiliki akhlak yang dermawan. Terakhir sebelum kita tutup, sedikit kisah Nabi Muhammad SAW, bagaimana kedermawanan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi diceritakan suatu ketika Nabi Muhammad SAW beliau mempunyai uang 8 dirham. Dan 8 dirham ini digunakan Nabi untuk membeli baju. Kemudian berangkatlah Nabi ke pasar untuk membeli baju dengan membawa uang 8 dirham. Di tengah perjalanan Nabi Muhammad bertemu dengan seorang budak perempuan. Budak perempuan ini sedang menangis. Kemudian Nabi Muhammad mendatangi budak perempuan itu. Nabi mengucapkan salam. Kemudian Nabi berkata, wahai budak, kenapa engkau menangis? Kemudian budak itu menjawab, majikanku memerintahkanku untuk membelikan sesuatu ya Rasulullah dengan 4 dirham. Tapi 4 dirham itu telah hilang. Aku telah menghilangkan 4 dirham tersebut. Kemudian Nabi secara spontan langsung beliau ambillah 4 dirhamku ini, kata Nabi. Kemudian
pergunakanlah untuk belikan sesuatu kepada majikanmu. Setelah itu langsung pulanglah engkau, wahai budak. Gembira budak tersebut, kemudian langsung bergegas untuk membeli sesuatu kepada majikannya. Kemudian setelah itu kan uang Nabi berarti sisa 4 dirham, karena 4 dirhamnya sudah diberikan kepada budak itu. Kemudian berangkatlah Nabi ke pasar membeli baju, dan beliau membeli baju itu yang harga 2 dirhaman aja. Beliau membeli baju seharga 2 dirham. Jadi beliau masih ada uangnya 2 dirham lagi. Sengaja beliau membeli baju seharga 2 dirham itu mungkin barangkali nanti ada yang membutuhkannya lagi. Jadi setelah membeli baju itu beliau pulang. Setelah pulang beliau bertemu dengan orang yang meminta-minta. Akhirnya uang yang sisanya tadi 2 dirham tadi diberikannya kepada orang itu tadi. Dihabis uang Nabi. Jadi beliau hanya membawa baju yang beliau beli tadi. Kemudian berjalan pulang. Di tengah perjalanan ketemu lagi sama budak perempuan tadi lagi. Ketemu lagi. Dan budak perempuan itu menangis lagi. Kemudian Rasulullah mendatangi, wahai budak, kenapa engkau menangis lagi? Kan tadi engkau sudah aku beri 4 dirham, sudah engkau kusuruh belikan majikanmu sesuatu, kenapa masih engkau menangis? Kemudian budak itu mengatakan, aku memang sudah membelikannya ya Rasulullah, tapi aku takut karena aku terlambat. Aku di luar ini sudah sangat lama. Yang aku takuti ketika aku sampai rumah aku dimarahi majikanku karena terlambat. Baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, baiklah kalau seperti itu aku yang akan mengantarkan engkau ke rumah majikanmu agar engkau tidak dimarahi. Padahal rumah majikannya itu sangat jauh sekali di ujung kota Madinah. Rumah majikannya itu sangat jauh, tapi beliau mau mengantarkan budak itu kepada majikannya. Artinya beliau membantu orang ini tidak tanggung-tanggung. Apa yang beliau lakukan beliau bisa bantu. Beliau bantu. Kemudian singkat cerita, setelah beliau sampai ke rumah majikannya itu, majikan si budak itu, kemudian si majikan itu kaget kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget majikannya tersebut karena kedatangan Rasulullah. Kemudian majikan itu mengatakan, ada apa gerangan, kenapa engkau datang ke tempatku ini ya Rasulullah? Ini suatu kehormatan bagiku karena engkau mendatangi kampungku. Apalagi rumahku, engkau telah mendatangi rumahku. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidak ada apa-apa, kata Rasulullah. Aku hanya mengantarkan budakmu ini karena budakmu ini takut dimarahi oleh engkau karena dia terlambat datang ke rumah engkau. Kemudian majikan itu mengatakan majikan itu mengatakan, wallahi demi Allah, detik ini juga aku tidak akan sama sekali memarahi budakku itu. Dan detik itu juga aku akan memerdekakan budakku itu karenamu ya Rasulullah. Berkat kedatanganmu, berkat rahmat turun ke kampungku ini, aku merdekakan budakku itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkat Rasulullah budaknya itu merdeka. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari tempat itu, kemudian beliau hampir sampai rumahnya, beliau melihat orang yang memakai baju tapi sudah kusam, ibaratnya sudah tidak layak pakai lagi. Akhirnya baju yang beliau beri tadi beliau kasih kepada orang itu. Baju yang beliau baru beli tadi beliau berikan kepada orang yang tadi.
Kemudian beliau pulang ke rumah dengan tidak membawa apa-apa. Uang 8 dirhamnya tadi sudah tidak ada, dan baju yang beliau beli tadi juga tidak ada. Jadi kesimpulan daripada cerita ini, begitu dermawannya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dermawan itu bukan hanya untuk orang kaya saja, tapi semua orang itu harus punya sifat dermawan, tapi sesuai dengan kemampuannya. Itulah cerita yang bisa kita ambil faedahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang berguna untuk khususnya untuk umat Nabi Muhammad dan kepada seluruh manusia, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dermawan di dunia dan dermawan untuk akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.